Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak kemarau akan terjadi pada bulan Juli dan Agustus tahun 2024. Pada Juli tahun 2024, kemarau diprediksikan terjadi di sebagian Pulau Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Kalimantan Barat, dan sebagian Kalimantan Utara. Sedangkan pada Agustus tahun 2024, kemarau diprediksi terjadi di sebagian Sumatera Selatan, Jawa Timur, sebagian besar Pulau Kalimantan, Bali, NTB, NTT, sebagian besar Pulau Sulawesi, Maluku, dan sebagian Pulau Papua. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular P2PM Kementerian Kesehatan Kemenkes Dr. Imran Pambudi menyampaikan, kemarau diperkirakan akan meningkatkan frekuensi gigitan nyamuk. Sebab, nyamuk akan sering menggigit ketika suhu meningkat. Mengutip laman resmi Kemenkes, hingga minggu ke-17 tahun 2024, tercatat 88.593 kasus demam berdarah dengue (DBD) dengan 621 kasus kematian di Indonesia. Berdasarkan laporan, dari 456 kabupaten kota di 34 provinsi, kematian akibat DBD terjadi di 174 kabupaten kota di 28 provinsi. Jadi, kita dapat penelitian, waktu suhunya 25 derajat Celcius itu nyamuk menggigitnya 5 hari sekali. Tapi, kalau suhunya 20 derajat Celcius, nyamuk akan menggigit 2 hari sekali. Ini dapat meningkatkan potensi kasus terjadi saat Juli dan Agustus saat suhu udara tinggi, kata Direktur Dr. Imran Pambudi saat temu media yang dilakukan secara luring di kantor Kemenkes baru-baru ini. Terkait dengan demam berdarah dengue, Prestasi Junior Indonesia (PJI) dan Asia Dengue Voice and Action Group (ADVA) dengan dukungan PT Takeda Inovatif Medicines Takeda dan Kemenkes mengimplementasikan Dengue Slayers Challenge. Langkah tersebut merupakan terobosan baru dalam edukasi penanganan DBD bagi generasi muda. Sejak Februari tahun 2024, program ini diklaim telah berhasil meningkatkan pemahaman 123 siswa SMA-SMK dari 17 kota kabupaten di Indonesia mengenai demam berdarah dengue serta memberdayakan mereka untuk mengembangkan 41 solusi inovatif pencegahan dan pengendalian demam berdarah dengue di komunitas mereka. Hasilnya, para siswa sukses menggagas beragam ide brilian, seperti aplikasi seluler yang dapat memberi notifikasi area penularan DBD, program edukasi berbasis proyek yang berkolaborasi dengan pemerintah, serta buku interaktif edukasi DBD untuk anak-anak. Dr. Agus Handito, SKM, MEPIT, Tim Kerja Arbovirosis Kemenkes menyambut baik hadirnya program Dengue Slayers Challenge. Dirinya mengungkapkan, menurutnya, aksi individu dan kolektif dari komunitas sangat dibutuhkan untuk mengurangi kasus infeksi dengue hingga mencapai target 0 kematian. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan Takeda, ADVA, dan PJI melalui program edukasi untuk generasi muda ini. Inisiatif ini selaras dengan Strategi Nasional Penanggulangan Dengue tahun 2021 sampai tahun 2025, khususnya dalam aspek peningkatan keterlibatan masyarakat dan pengembangan inovasi, kata Dr. Agus secara terpisah. Robert Gardiner, Academic Advisor and Operations Council Prestasi Junior Indonesia menjelaskan, generasi muda, dengan potensi dan semangat yang dimiliki, perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat. Melalui program ini,
para siswa memperoleh pengalaman pertama mengeksplorasi demam berdarah dengue secara komprehensif sekaligus kesempatan mentransformasi aspirasi mereka menjadi sebuah karya nyata yang bermanfaat. Selama proses pembelajaran dan pengembangan ide, mereka juga mengasah keterampilan abad ke-21 yang sangat dibutuhkan, seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas, tutur Robert. Prof. Dr. Sri Rezeki Hadinegoro, Dr. Spaka ADVA Steering Committee for Indonesia juga mengungkapkan, sebagai kelompok kerja ilmiah di kawasan Asia yang reguler berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai pengendalian demam berdarah dengue, inisiatif ini menjadi wujud nyata dari salah satu fokus kerja kami dalam meningkatkan partisipasi dan edukasi masyarakat. Menurutnya, generasi muda yang terlibat dalam program ini adalah segmen masyarakat yang sangat penting dalam upaya penanggulangan DBD. Dengan sumber daya yang lebih baik dan didukung kreativitas, mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan efek domino dalam menyebarkan pesan dan semangat bebas dari DBD kepada keluarga, sekolah, dan komunitas mereka. Kami antusias mengimplementasikan inisiatif perdana ini di 5 negara di Asia Tenggara, meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, tutur Sri. Seperti sudah disinggung di atas, kasus DBD menjadi isu kesehatan masyarakat Indonesia yang semakin urgen saat ini. Hingga pekan ke-22 tahun 2024, Kementerian Kesehatan RI telah mencatat 119.709 kasus demam berdarah dengan 777 kematian di 34 provinsi di Indonesia. Angka ini melonjak drastis hingga 3 kali lipat bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Situasi ini mendorong pengembangan upaya penanganan demam berdarah dengue yang kian inovatif dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Wallahu a'lam bishawab.